Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukranillah amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Pidana. Di mana kelompok kami ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama Febri Aryansa selaku saya sendiri, yang kedua Qori Aina Miftahul Jannah, yang ketiga Ade Andrian Putra, yang keempat Bima Bagus Setiawan, yang kelima Ayu Wardani, dan yang keenam Nahnu Septiawan. Di sini saya Febri Aryansa akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Dalam ilmu hukum, pidana dikenal perbedaan antara ius punale dan ius puniendi. Terjemahan istilah ius punale adalah hukum pidana, sedangkan terjemahan ius puniendi adalah hak memidana. Dalam bahasa Latin, ius dapat diartikan sebagai hukum maupun hak. Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Menurut Satokhid Kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari 2 sudut. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif atau disebut dengan ius punale. Yang kedua, hukum pidana dalam arti subjektif atau disebut dengan ius puniendi. Di sini saya akan menjelaskan hukum pidana dalam arti objektif atau disebut dengan ius punale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Ius punale dapat dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama hukum pidana material, yang kedua hukum pidana formal. Yang kedua, saya akan menjelaskan hukum pidana dalam arti subjektif atau disebut dengan ius puniendi. Berisikan peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bertentangan dengan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum pidana. Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. B. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis. C. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakan-tindakan preventif. D. Fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu lembaga permasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, dan untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mengingkarinya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya. Dan juga mempunyai fungsi umum bahwa pidana juga merupakan nestapa sehingga orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya, sumber hukum pidana. 1. KUHP. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Republik Indonesia mendapat perubahan-perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. 2. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Dengan masih berlakunya atau meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja, maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. 3. Memori van Theolicing atau memori penjelasan. Memori penjelasan adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang diresmikan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan rencana undang-undang itu kepada Parlemen Belanda.
RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi undang-undang dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku MVT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pidana jenis-jenis hukum. Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut. 1. Hukum pidana formil dan material. A. Hukum pidana material ialah peraturan-peraturan yang menegaskan 1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum. 2. Siapa yang dapat dihukum. 3. Dengan hukuman apa menghukum seseorang. B. Hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar aturan pidana, merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material. 2. Hukum pidana dalam arti objek dan subjek. A. Hukum pidana subjek ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objek. Hukum pidana subjek ini baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objek terlebih dahulu. B. Hukum pidana objek ialah sebuah peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. 3. Hukum pidana umum dan khusus. A. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk, berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia, kecuali anggota ketenteraan. Oke, baiklah, materi selanjutnya. Asas-asas hukum pidana. A. Asas-asas teritorial atau asas wilayah. Menurut asas ini, berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara disandarkan pada tempat atau teritori di mana perbuatan itu dilakukan dan tempat di mana terletak di dalam wilayah dan di mana undang-undang hukum pidana itu berlaku. Jadi, asas ini khusus ditunjukkan kepada tempat di mana perbuatan dilakukan, sedangkan sifat orang yang melakukannya diabadikan. Asas teritorial atau wilayah telah diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Dasar hukum asas ini adalah kedaulatan negara. Hal ini disebabkan oleh karena setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum dalam wilayahnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wardani. Untuk selanjutnya adalah B. Asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara disadarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitasnya. Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan bukan pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi, undang-undang hukum pidana hanya dapat diberlakukan terhadap seseorang warga negara yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dan dalam hal ini tidak menjadi persoalan di mana perbuatan itu dilakukannya, meskipun perbuatan itu dilakukannya di luar negara asalnya. Undang-undang hukum pidana negaranya itu tetap berlaku terhadap dirinya. Asas ini diatur dalam pasal 5, 6, dan pasal 7 KUHP. C. Asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara disadarkan kepada kepentingan hukum dari suatu negara. Yang menganut asas ini dilanggar oleh seseorang, baik oleh warga negara ataupun oleh orang asing, dan pelanggaran tersebut dilakukannya baik di luar negeri maupun di dalam negara yang menganut asas tadi. Undang-undang hukum pidana negara itu dapat diperlakukan terhadap si pangkal tadi. Adapun pangkal tolak dari asas ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini bukan kepentingan perseorangan yang diutamakan, akan tetapi kepentingan bersama. Titik berat asas ini ditujukan kepada perlindungan kepentingan atau nasional yang dibahayakan oleh perbuatan pidana yang dilakukan seseorang di luar negeri. Sehingga asas ini juga disebut asas perlindungan. Asas ini diatur dalam pasal 4 dan 8 KUHP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Bagus Setiawan. Untuk selanjutnya adalah D. Asas universalitas. Menurut asas ini, undang-undang hukum pidana dari suatu negara yang menganutnya dapat diperlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Adapun yang menjadi landasan hukum asas ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini menganggap seolah-olah di seluruh dunia telah berlaku hukum pidana. Jadi, siapapun dari bangsa manapun juga yang melakukan kejahatan perampokan laut dapat dikenakan hukuman, tidak terlihat tempat dan bangsa. Asas ini diatur di dalam pasal 4 sub 2E dan KUHP. Selanjutnya, hubungan hukum pidana dengan ilmu lain. 1. Kriminologi. Hubungan dengan hukum pidana, kriminologi maupun hukum pidana memiliki hukum yang sejajar sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana tindak semata-mata mengandalkan doktrin atau teori dalam hukum pidana sendiri, tapi juga memperhatikan kajian dalam kriminologi khususnya mengenai kejahatan. 2. Filsafat. Hubungan dengan hukum pidana, filsafat lebih kepada pengadaan analisis dan sistematis kaidah-kaidah hukum pidana untuk kepentingan penerapan yang benar. Ilmu filsafat juga berusaha untuk menemukan asas hukum yang pidana yang menjadi dasar dari hukum pidana positif, yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunan secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahdus Setiawan. Baiklah saja jelasannya. 3. Politik. Hubungan dengan hukum pidana. Hukum pada dasarnya produk dari politik. Politik juga memiliki perubahan-perubahan yang harus diadakan dalam hukum positif supaya sesuai dengan kenyataan sosial dan meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha menghilangkan ketegangan antara hukum positif dan hukum reality. Politik hukum membuat suatu ius constitutum dan berusaha agar ius constitutum baru. Selain itu, pula politik juga membuat bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang atau kebijakan legislatif, kebijakan aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan pelaksana hukum pidana atau kebijakan eksekutif. 4. Sosiologi. Hubungan dengan hukum pidana memusatkan perhatian pada sebab-sebab timbulnya peraturan pidana tertentu dan mencari cara-cara untuk memberantasnya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan materi presentasi kami pada hari ini, hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adapun fungsi dari hukum pidana untuk mencegah kejahatan yang berlaku di negara Indonesia karena maraknya kejahatan di era globalisasi sekarang. Adapun jenis-jenis hukum pidana telah dijabarkan di atas yang terdiri dari hukum pidana formal dan hukum pidana material, hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, serta hukum pidana umum dan khusus. Adapun hubungan hukum pidana dengan ilmu lain telah memiliki kaitan dengan sendirinya.